Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Assalam, ibu-ibu? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa, seperti biasa, standar sunatullah. Di rumah masing-masing, persiapkan alat tulis, pena, dan kertas. Sebelahnya lagi ada Quran, langsung baca. Seperti biasa pemirsa, Allah berfirman, wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi? Ayo pemirsa, siapkan kertas dan penanya. Tulis, dan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Pemirsa, hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, ya, para tokoh wanita dan juga bapak-bapak yang lain. Dan hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komunitas yang menemani kita semua di TVRI. Yang pertama, Majelis Taklim PKK RW 5 Asrama Polri Kolombo Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Sumadi. Yang mana? Waalaikumsalam, Bu Sumadi. Piye kabare? Alhamdulillah. Yang kedua, Majelis Taklim Rodotul Jannah Asrama Polri Kolombo Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Ardiono. Waalaikumsalam. Wah, ini demokratis ini. Belang bonteng, ya enggak? Ya enggak? Ada merah, hijau, kuning, ya, seperti balon. Itu ada 5. Yang ketiga, Majelis Taklim At-Tauhid Pondok Benowo Indah Surabaya, pimpinan DRA Hajah Nurul Husna. Waalaikumsalam. Wah, yang paling awal saya lihat datangnya. Berarti yang paling niat untuk mendapat ilmu. Semuanya niat juga, amin. Yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya? Oh, ya, tapi saya ngelamun. Yang keempat, Majelis Taklim Anissa Pondok Benowo Indah Surabaya. Oh, 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Ya. Oh, sama berarti ini ya. Oh, subhanallah. Pimpinan Ibu Hajah Solehah SPD. Oh iya, amin. Jadi sama ya? Ngomong dong. Yang mana Bu Soleh? Ini. Ya. Sebetulnya yang kalau ini Bu Solehah. Bapaknya Pak Soleh. Oke? Kemudian yang kelima sekarang. Majelis Taklim Nur Jannah Rungkut Asri Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Eris Wartekno. Loh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini dari mana Ibu? Apa bedanya dengan Masjid Al-Maghfirah? Oh, dari Al-Maghfirah juga ini. Wah, subhanallah. Para pemirsa, ibu-ibu, saya semalam di antara waktu-waktu, ya alhamdulillah senggang sedikit, saya diminta hadir di tempat beliau ya, di Al-Maghfirah. Semalam pelajarannya apa? Manajemen iblis. Ternyata musuh manusia versi Allah siapa? Iblis apa mertua? Iblis. Nah, sifat iblis yang masuk dari manusia apa? Salah satunya sombong. Kemudian yang kedua, merasa dirinya lebih baik. Ketiga, kikir. Nah, supaya kita nggak masuk sombong, merasa lebih baik dan kikir, kita suruh baca apa? Ta'awud. Jadi ta'awud ya, supaya setan-setan pergi. Kok ibu baca ta'awud ngadep ke saya sih? Kemudian yang terakhir, yang keenam, Majelis Taklim An-Nur Raya Kedung Asem Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Subani. Siapa? Saibani. Wah, harusnya untuk bila benar ke saya ini. Kelihatannya yang mana ibunya? Oh, Bu Saibani. Tinggal di mana, Bu? Raya Kedung Asem. Raya Kedung Asem. Nanti malam kalau ada yang ngetuk pintu, itu bapaknya yang datang ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Hari ini kita akan bahas, judul kita hari ini, kalau tidak salah, musyrik itu najis. Loh, musyrik itu najis apa anjing yang najis? Kita lihat ayatnya. Betul nggak?
musyrik itu najis. Nah, tolong disiapkan, ditulis pemirsa, ditulis. Musyrik itu najis. Sekali lagi, musyrik itu najis. Surat 9 ayat 28. Ah, monggo Mas Ayub bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal haram. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Tahan. Hai orang yang beriman, sesungguhnya musyrik itu najis. Hai orang beriman, apa hai musyrik? Hai orang-orang beriman, apa hai musyrik? Berarti yang banyak musyrik siapa ini? Nah, begitu. Jadi yang banyak orang musyrik itu orang beriman. Maka panggilannya Allah menyampaikan, hai orang beriman, sesungguhnya musyrik itu najis. Jadi yang paling banyak musyrik orang yang beriman, apa yang nggak beriman? Hati-hati. Hati-hati, orang beriman itu banyak musyrik. Hati-hati, Bu. Nah, sesungguhnya musyrik itu adalah najis. Sesungguhnya apa main-main? Hati-hati. Pertama Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, musyrik itu najis. Satu. Yang kedua Allah sampaikan di Al-Quran, musyrik itu haram. Sekali lagi, musyrik itu haram. Ini ayatnya. Surat 6, 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, ya, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tahan. Ya. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Coba bahasa Arabnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bih. Tahan. Jadi orang musyrik itu apa di ayat ini? Haram. Yang pertama apa? Najis. Yang kedua? Haram. Hati-hati. Yang ketiga, orang musyrik itu nggak ditoleh sama Tuhan, nggak direken. Ini ayatnya, surat 25 ayat 77. Ya, nggak digubris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Tahan. Katakanlah kepada orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Ini kan bahasa halus. Namanya Quran juga bahasa sastra tertinggi. Begitu tuh. Halus, tidak mengindahkan kamu. Gitu. Ini kalau tak kasarin gimana? Nah gitu. Katakanlah kepada orang musyrik, Tuhanmu gak gobres. Gitu gak? Iyalah barang najis digobres gimana sih? Oh, barang haram kok digobres. Jadi ada 3 label orang musyrik. Pertama, orang musyrik itu najis. Yang kedua, haram. Yang ketiga, gak digobres. Yang begini jauh rezeki, jauh jodoh, angel. Lagi gak digobres, gak diwawu, gak dicotak. Pernah dengar gak diwawu? Gak diwawu Tuhan, lagi dicotak Tuhan. Tuh, orang musyrik. Ya. Siapa no? Disiwak. Disiwak tuh. Disingkrino, wis terserah wis wake pokoknya. Nah, tuh 3 udah. Yang keempat, orang musyrik tidak diampuni dosanya. Surat 4 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Tahan. Allah berfirman, tidak mengampuni dosa syirik, tapi ngampuni yang lain. Gitu nggak? Ya, musyrik itu orangnya. Syirik itu kelakuannya. Yang artinya mempersekutukan Tuhan. Menyamakan, mensetarakan, menduakan, atau membandingkan deh. Gitu deh kira-kira. Yang begitu-gitu, kata Allah, najis loh. Ya, haram loh. Yang ketiga, nggak gua gobres loh. Yang keempat, nggak gua ampunin loh. Udah banyak dah pokoknya. Nih, ini banyak orang nggak tahu, ini bahaya nih. Nah, yang keempat, yang kelima, orang musyrik itu kata Allah, ya, tersesat sejauh-jauhnya. Nih ayatnya, surat 4 116, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Terus? Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jelas? Pertama, najis. Kedua, haram. Ketiga, tidak diraukan. Keempat, tidak diampuni. Ketiga, sesat lo katanya. Tuh hati-hati, sesat lo, sesat. Nih, yang kelima ya. Yang keenam, kata Allah, binasa lo. Binasa lo. Surat 20 128. Hati-hati nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka kaum musyrikin berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka. Tahan, dibinasakan nggak? Musyrik dibinasakan. Nah, masih banyak, tapi hari ini saya kasih yang baya-baya. Cukup, udah berapa? 6 ya? 7 ada deh. Yang terakhir, orang musyrik itu, ya, amalannya ditolak atau amalannya hapus. Percuma sembahyang 5 waktu. Kalau musyrik, capek sampean. Capek deh. Ini banyak, dikit akulah paling alim 9 waktu. Tergantung, kalau musyrik hapus amalannya. Ini ayatnya surat 688, gua bacain aja. Ya, saya bukan menas, saya hanya bacakan. Surat 688, bahwa musyrik itu segala amalannya hapus, termasuk 9 waktu maupun yang lain, termasuk hajinya. Eman, salah musyrik. Ini ayatnya surat 688. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jelas? Nah, untuk kami cari gak kroso jadi ini. Gak kroso. Sampai Allah menurunkan 25 nabi, isinya satu. Nabi kongkonen anak buahmu kabeh yang termasuk nang ngene Surabaya iki, Rungkut dan sebagainya ini. Ya, waran kabeh aja oleh musyrik. Jadi Allah menurunkan para nabi, salah satu di antaranya paling kenceng ditanya soal kemusyrikan. Ini ayatnya surat 39 ayat 65. Ini penting nih, hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oh ya. Dan sesungguhnya gak main-main lagi, telah diwahyukan kepadamu Muhammad maksudnya, dan kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu. Jadi semua para nabi disuruh menyampaikan, kalau sampean panjenengan kabeh termasuk saya dan keluarga saya musyrik, syirik atau mempersekutukan Allah,
maka hapuslah amalannya. Oke. Bangkrut, rugi. Kata beliau tadi, gak kroso ya musyrik. Memang musyrik itu kata Rasulullah bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di malam hari. Tidak terasa tapi nyampe. Waspadalah. Nah, hati-hati nih. Bahaya nih soal musyrik, jangan main-main ini. Hati-hati. Sampai Allah menyampaikan ya kepada seluruh manusia, khususnya orang di Surabaya, di beberapa tempat yang lain. Kalau seandainya kuburan ini mbok bongkar kabeh, kemudian nenek dan moyangmu itu yang wis nok kuburan iki mbok semprot pakai oksigen urip maneh, mbok jak ngobrol, kamu tanya sama dia. Dia disiksa gara-gara apa? Semua lho kabeh sak donya sing wis apa? Wis mati lah ya. Ya wis mati lah. Terserah lah mau mati mau wafat mau sing liyane kan. Mati apa mati? Mati ya. Sing wis mati iku. Ya. Iku musyrik kabeh iku. Hati-hati iku. Sing wis mati iku. Musyrik kabeh iku. Nah, semprotan ambek oksigen. Takonono lak musyrik. Iki ayate 30:42. Hati-hati. Jangan sampai seperti dia sampean. 30:42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang dahulu yang wis mati mau, kebanyakan mereka apa? Mempersekutukan. Hati-hati, wis akeh, Bu. Berarti mlebu apa? Surga apa neraka? Masa wong najis ke surga? Enggak lah, pasti ke neraka. Berarti kalau kebanyakan orang dulu musyrik, masuk neraka semua enggak? Neraka cilik apa gede? Gede neraka itu. Mau tahu gedenya neraka segede apa? Mau? Mau tahu ukuran neraka? Mau? Mau? Buat tunjukin nih ukuran neraka, tulis. Nih ya, gede Bu. Nih, loh, gede. Asli gede. Surga cilik. Cilik. Nek gede wong akeh sing mlebu surga, desaan maneh. Nek ngene neraka sing dibuat gitu. Gede 50 ayat 29 30. Kita lihat. Ayo, tolong ditulis ya. Berapa senti, berapa meter ukuran neraka? Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Gede kan? Apa Allah bilang? Apakah kamu sudah penuh? Apa kata jahanam? Sik wake, gonrene, sik cukup. Bener gak? Jadi neraka kecil apa gede? Kebanyakan neraka sing biyen iku sampai saiki jalan, isine sapa mau? Orang-orang yang sampean mau kumpul dia. Oke. Makanya sampean jangan nyalain dia. Ya, mentang-mentang waduh itu para musyrik ini masa lalu kok, aku sekarang musyrik, ya itu mah dosa masa lalu, jangan salahin aku. Begitu kan pikiran semen? Allah udah cegat. Karena dalam perut semen sudah diingatkan, awas jangan musyrik. Jadi pelajaran tidak musyrik dari mulai dalam perut. Selain itu setelah dari perut. Ini ayatnya. Surat 7 172 173. Semen jangan menyalahkan masa lalu. Ya. Biarin mereka yang musyrik. Yang penting kita jangan musyrik. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, semua betul, menjawab, betul. Terus? Engkau Tuhan kami. Terus? Kami menjadi saksi.
kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. ojo kono neraka engko mungkir. Padahal tak kero. Lanjut. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Terus? Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Terus mau alasan. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Si musik mau mungkir dah. Ya, saya jangan nyalain masa lalu, jangan nyalain nenek moyang kita. Kita mah kita aja, sudah ada Qur'annya dari dulu nggak dibaca. Hati-hati, kebanyakan mereka adalah musyrik. Tapi saya jangan alasan. Ya, jangan alasan. Itu kan kesalahan masa lalu. Masa ono dosa turunan? Gak ono, pahala turunan, dosa turunan gak ono. Gak ada, dosa warisan, dosa keturunan, pahala warisan gak ada. Gak ada. Kebejuk selama ini. Kebejuk itu. Ya, gak bisa. Putus sudah. Ayo, sekarang sampean mau musik apa tidak? Kata lo gitu. Jadi musik bahaya gak? Bahaya banget. Najis gak direken, gak digobres. Orang gak digobres sampai Gusti Allah. Oh, maaf. Nek jauh rezeki dikai gak? Enggak lah. Jauh jodoh? Enggak. Loh iyalah. Jauh paham Quran? Enggak lah. Wah gak digobres kok. Hati-hati. Hati-hati. Nah, pertanyaan sekarang. Musik itu apa sih? Contohnya ya apa? Selain itu? Kikir apa lagi? Nih ya. Bu, kita harus mulai belajar Al-Quran. Apa bedanya Tuhan, Ilah, Allah, Rob. Ini harus tahu. Kalau enggak melenceng sembahyang kita. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, kita buat dua hari ini. Allah sama Tuhan. Ya. Tuhan-Tuhan lain ada nggak selain Allah? Ada. Jadi Tuhan itu apa? Ya, definisi Tuhan apa? Nih, tulis. Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran manusia sehingga manusia itu berketergantungan kepadanya. Itu Tuhan namanya. Sekali lagi, Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi dan menguasai hati dan pikiran manusia sehingga manusia itu berketergantungan kepadanya. Itu Tuhan namanya. Ya, Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran manusia sehingga manusia itu berketergantungan kepadanya. Contoh nih. Contoh, Pak Heru. Ya, contohnya Pak Heru punya burung perkutut. Nah, ini kok baru bicara burung udah ketawa. Ada perkututnya, ya. Mas Heru punya burung perkutut. Bilang sama pembantunya di rumah, "Nem, saya nanti sore mau pertandingan nih. Burung perkutut saya ini paling top. Hadiahnya Mercy warna hitam. Kesukaan bini saya. Tolong dijaga ya, saya mau beli makanan." Oke? Tiba-tiba Mas Heru pulang. Burung perkututnya dimakan kucing. Mbak Inemnya ketiduran. Itu kucing bisa naik tuh. Berdarah-darah tuh. Mas Heru marah. Ya enggak? Marah. Waduh, mau pertandingan. Hadiahnya Mercy lagi. Si Inem ini katanya udah oke jaga. Ketiduran dia. Marahlah Mas Heru. Ditempelenglah itu Inem. Oke? Sehingga Inem masuk rumah sakit. Ketika Mas Heru menempeleng Inem, hati dan pikirannya sedang dikuasai oleh apa? Akibat apa? Akibat, Bu? Berarti Mas Heru sedang mempertuan siapa? Burung. Jadi ada nggak tuan-tuan lain? Mungkin nggak burung itu bisa menjadi tuan kita? Kalau burung itu mendominasi hati dan pikiran Mas Heru. Oke.
mungkin nggak selain burung adalah pakaian yang di mall? Juga. Ada nggak Tuhan-Tuhan selain burung yang menjadi ya atau yang mendominasi hati dan pikiran ibu sehingga ibu-ibu berketergantungan kepadanya sehingga membuahkan sebuah sikap yang berlainan dan sangat berbahaya? Oke. Berarti termasuk itu. Mungkin nggak ada orang mempertuhan anaknya? Ada nggak orang mempertuhan jabatannya? Ada nggak orang mempertuhan harta dan rumahnya? Apabila itu semua mendominasi hati dan pikiran kita dan kita menomorsatukan itu semua ya selain Allah atau nomorsatukan itu semua dan mendahulukan itu semua di luar jihad di jalan Allah, tunggu keputusanku. Berarti masih banyak kita semua jangan-jangan mempertuan anak, istri, suami, harta, rumah, perusahaan, perhiasan, yang itu semua kata Allah, kalau itu kamu nomorsatukan, najis. Oke? Oke? Bahaya nggak ini? Jangan sampai anggap orang menunjukkan Allah itu hanya mendukun-dukun ria tadi. Masih banyak urusannya di luar ini. Termasuk orang yang ketika hati dan pikirannya menomorsatukan yang tadi. Oke, kita lihat ayatnya. Mau? Surat 9 ayat 24. Awas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu tahu bahwa itu musyrik tapi dilakukan. Dia tahu itu musyrik. Dia mempertuhan bapak-bapaknya, mempertuhan anak-anaknya, mempertuhan saudara-saudaranya, mempertuhan istrinya, mempertuhan kerabat keluarganya, mempertuhan harta kekayaannya, mempertuhan perniagaan. Ini semua kata Allah, kalau kamu cintai lebih daripada mencintai jihad di jalanku, tunggu keputusanku dan kamu tidak akan saya kasih hidayah. Piye? Iya. Berarti kalau ibu-ibu masih menyembah suaminya masing-masing, menyembah anaknya, mohon maaf, menyembah hartanya, mencari hidayah Quran, dapat nggak? Enggak lah, najis. Enggak lah, najis semua, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Kalau sampai tetap masih menyembah itu. Oke, nih terbukti. Banyak orang tanpa disadari menyembah anaknya masing-masing. Nih, surat 7, 189, 190. Awas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Yes. Dan daripadanya dia menciptakan istrinya. Yes. Agar dia merasa senang kepadanya. Yes. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Terus? Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Terus? Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tahan. Ini ada sebuah cerita dua suami istri. Ya, habis kawin, kemudian dia mengandung. Kandungan itu semakin berat, kemudian dia mulai merasa takut. Jangan-jangan anakku nanti begitu lahir tidak sempurna, gitu nggak? Jangan-jangan kakinya kurang satu, engkau jarinya kurang satu. Ngekir nggak? Sedunia pada takut nggak pada waktu istrinya hamil? Baik suami maupun istri pada takut. Waduh ya apa yo?
engko nek lahir kok ngene. Bener enggak? Iya ya Mayo, bahaya ya. Ya. Akhirnya dua-duanya berdoa, ya Tuhanku. Tuh. Nanti kalau kamu lahirkan anakku ini sempurna, aku bersyukur. Bener enggak? Gitu enggak? Gitu enggak? Kenyataannya begitu anak lahir, lanjut ayatnya. Tatkala Allah memberi keduanya seorang anak yang sempurna. Allah memberi, ya. Ingat, Allah memberi. Soal anak bukan produk sampean. Allah memberi, lanjut. Maka Ulang lagi, Allah memberi. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Makanya oleh Allah suruh motong Ismail. Karena Ibrahim juga pernah sempat hampir tergoyahkan oleh semut hitam berjalan di batu hitam di malam hari. Maka Allah katakan, potong tuhim. Jangan-jangan anakmu ini mengganggu jihadmu di jalanku. Bahaya nggak ini? Mungkin nggak ini terjadi di diri kita? Mungkin. Yang beginian najis kata Allah. Haram kata Allah. Ya, orang yang begini nggak usah gubris. Maka kemudian Ibrahimlah orang yang satu-satunya memberikan pelajaran kepada anaknya. Jangan menjadi manusia musyrik. Karena musyrik ini sangat berbahaya. Sangat dibenci Allah. Nah sebaliknya, tidak hanya anak, bisa juga suami kita, bisa juga harta kita. Contoh lagi, ibu-ibu punya harta, dikasih Allah. Tapi begitu diajak urunan untuk ngurusin, got macet di RW, males tuh. Ada yang profesor ya, ada yang sekolahnya di luar negeri, ya enggak? Ya, ini saya bicara bukan Indonesia, di India, ya. Kemudian ada juga yang pinter, ya, yang pakaiannya macam-macam, wangi deh, pokoknya. Begitu diajak urunan, mulai ngeles semua, ya. Orang pinter ngeles, orang wangi ngeles, begitu tuh. Karena apa? Dia sedang mempertuhan hartanya, oke? Orang seperti ini kata Allah, najis semua. Ini orang-orang musyrik semua. Orang-orang yang pelit dan tidak pernah memberikan harta kepada orang lain. 4:1 ayat 6 dan 7. Dipikir musyrik itu yang di gunung-gunung. Belum tentu. Jangan-jangan yang ini. Mohon maaf, ini ayatnya. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yes. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Yes. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Yes. Dan mohonlah ampun kepadanya. Yes. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tahan. Berarti orang yang tidak menunaikan zakat alias pelit, petil, medit. Kata Allah sebagai apa? Mempersekutukan atau menyembah harta. Ya. Jadi yang disebut orang yang mempersekutukan Allah adalah salah satunya orang yang mempertuhan hartanya. Maka satu-satunya jalan ketika sampean menyatakan diri hari ini bahwa aku tidak musyrik kepada Allah, harus kita apain harta kita? Potong, sedekahkan kepada yang membutuhkan. Berarti sedekah adalah jalan keluar untuk menghilangkan sebuah kemusyrikan. Piye? Berarti kalau ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa juga yang di rumah. Pemirsa yang di rumah, apabila pemirsa pelit, kekir, medit, kata Allah alias apa? Alias cetil. Kata Allah, orang ini sedang mempertuan hartanya, atau orang ini sedang musyrik atau mempersekutukan Allah dengan harta dia atau yang dia akui. Itu enggak? Harta kita dari mana?
dari Allah. Ibu-ibu hari ini kalau tadi pagi kena sakit perut, ya, kemudian buang air sampai puluhan kali, bisa ke sini nggak? Kalau ibu-ibu, ya, tadi pagi atau tadi malam dikasih Allah sakit, kena demam berdarah, hari ini bisa ke sini nggak? Berarti orang-orang bisa bekerja, para pejabat yang bisa memimpin pemerintahan, para guru yang bisa mengajarkan ke muridnya, ibu-ibu yang bisa ke pasar, semua itu kalau nggak punya kesehatan yang atau tidak diberikan Allah kesehatan atau sebaliknya dikasih penyakit, bisa nggak berjalan? Bisa nggak cari rezeki? Berarti rezeki dari siapa? Ketika sudah datang ke dia, mulai dia mempersekutukan, dan oleh dia harta itu seakan-akan miliknya, dan seakan-akan itu didapat dari dia tanpa ketergantungan dan campur tangan Allah. Gitu. Bayang nggak ini? Sebaliknya, anak-anak kita, mohon maaf, pemirsa, mohon maaf, ibu-ibu, semuanya para pemirsa, habis hubungan suami istri, tidur masing-masing atau bekerja, ya, ibu-ibu kemudian jadilah hamil. Ibu-ibu yang hamil pernah nggak merasa tangannya mempengaruhi dalam perut? Hah? Pernah ibu bikin apa? Anak itu model kayak golean, pernah? Hah? Pernah? Atau suami ibu, wah aku urut tak kayak andeng-andeng gitu. Gitu nggak? Ada nggak yang gitu? Berarti si anak itu lahir campur tangan ibunya apa langsung dari Allah? Berarti ketika lahir anak itu punya siapa? Berarti kalau itu punya Allah, barang apa? Nah gitu, barang titipan itu semua. Berarti kalau anak saja barang titipan, harta, rumah, orang tua, keluarga. Ketika ibu-ibu menganggap bahwa ini adalah pemilikan secara absolut, kata Allah, musyrik lo. Kalau ini barang titipan, berarti sekali waktu ketika dibutuhkan untuk di jalan Allah harus dipotong, untuk dikeluarkan. Orang seperti ini kata Allah yang baru bebas dari kemusyrikan. Yang motong Ismail siapa? Ibrahim. Itulah orang yang tidak musyrik karena dia sudah memotong harta. Dan itu sebagai sebuah bahasa amsal untuk memberikan contoh bahwa kalau dibutuhkan Allah ketika ini untuk jihad di jalannya, maka potonglah baik harta maupun anakmu dalam tanda kutip. Ini ayatnya, ya, harus. Ibu kalau kepentingan di jalan Allah harus nomor 1. Surat 3 ayat 67. Ibrahim adalah orang yang tidak musyrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Terus? Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, ya, lagi berserah diri kepada Allah. Terus? Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Ibrahim ngajarin apa? Tidak musyrik. Karena Ibrahim tahu orang musyrik najis. Pertanyaan selanjutnya, orang-orang musyrik yang dianggap najis ini oleh Allah, bisa nggak mendapat Quran yang suci di dadanya? Quran kitab suci apa kitab najis? Quran kitab suci apa kitab najis? Kita lihat ayatnya. Surat 98 ayat 2. Ya, kalau hati dan dadanya masih najis, susah untuk menerima hal yang suci. Oke? Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad, Yes, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, Al-Quran. Jadi Al-Quran lembaran yang apa? Disucikan. Berarti hanya masuk ke dada orang suci apa orang najis? Kosok baline najis apa? Suci. Kosok baline suci? Najis. Allah bilang kalau orang musyrik najis apa suci? Berarti orang najis yang seperti ini bisa nggak nerima yang suci? Nah, Quran najis apa suci? Berarti orang musyrik bisa nggak nerima Quran? Enggak, sampai kapanpun sampai tidak akan tersentuh oleh Al-Quran. Ini ayatnya. Kalau tidak bersih dari kemusyrikan, tidak akan tersentuh oleh Al-Quran. Surat 56, 77 sampai 79. Habis ini kita dialog. Ini supaya clear dulu bahwa orang-orang yang dalam dadanya sedang tidak suci atau sedang musyrik, oleh Allah tidak akan diberikan kitab suci ke dalamnya. Kita lihat ayatnya. 56, 77 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Terus? Pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfud. Terus? Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Bahasa Arabnya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Dari apa? Dari kemusyrikan. Ya, jangan dianggap, mohon maaf, saya pinjam boleh? Jangan dianggap bahwa Al-Quran, ya, Al-Quran ini tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Jangan dianggap menyentuh itu, pemirsa yang di rumah, tolong dilihat, ya. Menyentuh itu jangan diartikan memegang. Mohon maaf. Menyentuh itu jangan diartikan memegang. Kenapa ini harus saya katakan? Ini ayat turun tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Ini turunnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Waktu ayat ini turun, barangnya ini sudah ada belum? Belum, kan ini mushafnya, ini barang ini ada setelah 50 tahun Nabi wafat. Ya, ini dibikin oleh Utsmani atau Mushaf Utsmani. Ketuanya Zaid bin Sabit. Ini baru ada 50 tahun. Jadi pada waktu ayat ini turun, barangnya ada enggak? Yang disentuh apa nih? Makanya hatinya. Jadi menyentuh itu bukan megang begini. Pemirsa lihat, ya, menyentuh itu bukan memegang, ya. Menyentuh itu bisa juga dari hati, karena yang dipegang belum ada. Ini kalau ibu-ibu nonton sinetron, ya, judulnya Ratapan Bapak Tiri. Hah? Ratapan apa? Anak tiri. Anak tiri digebukin mbek mae. Ibu ngelihat nangis-nangis. Tersentuh enggak? Yang tersentuh apanya? Ibu pernah nyentuh itu? Nyentuh bapak tiri pernah? Yang tersentuh apanya? Hatinya. Makanya Allah bilang di Al-Quran, kalau sampean masih musyrik, masih mempertuan, mendahulukan yang lain, sampean nggak tersentuh dengan Al-Quran. Ya, sampean tidak akan dikasih naluri untuk membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensiarkan, dan melestarikan. Jauh. Karena apa? Bahaya nggak ini? Waspadalah. Pemirsa, sudah saatnya. Loh, ini Qurannya sopo tak gawat terus ini. Jadi, begini pemirsa, ibu-ibu, Al-Quran ini hakikatnya ada di dada. Ya, surat 29, 49. Tidak ada. Makanya para wali dan para pendahulu ngajarkan kalau bawa Quran begini nih. Betul nggak? Ini ayatnya 29, 49. Ayo. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Sesungguhnya Al-Quran itu ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi. Jadi Quran itu dalam apa? Otak apa dada? Dada yang mana? Yang mana tadi? Yang bersih atau yang tidak musyrik. Makanya diajarin suruh bawanya begini nih. Oh, sampean ngomong ini sampai tuwek nek musyrik tetep ae enggak masuk ini. Maksudnya supaya masuk ke dada, tapi aja digawang ini tok. Ya, dipelajari, dipahami. Tapi sahabat ingin mempelajari, memahami, nek musyrik gak iso juga. Masih nggawa tok ketuwek ngono ae gak iso apa-apa. Maaf. Makanya bahaya enggak musyrik ini? Nah, musyrik ini, Bu, menghapuskan segala amalan kita, termasuk sholat sampai 5 waktu, kaji dan sebagainya. Karena urusan mek musyrik. Bahaya enggak musyrik ini? Pemirsa, mulai kita buka dialog, terserah ibu-ibu atau yang dari luar kalau ingin bertanya soal musyrik, mari kita bahas bersama-sama. Karena musyrik adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia, mulai orang tersebut gak digubris ambek Tuhan nih. Oke? Akibatnya kalau orang-orang ini tidak digubris oleh Allah, maka mohon maaf, hidupnya susah. Ini ayatnya surat 6, 63, 64. Hidupnya susah. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya
jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Kabeh ngomong ini. Kenyataannya? Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu. Terus? Dan dari segala macam kesusahan. Terus? Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Toh, berarti orang yang kena gempa, kena bencana ini akibat dari orang itu dulunya mempersekutukan Allah. Atau orang-orang yang kesusahan, ini ada nih kesusahan, ini juga orang mempersekutukan Allah. Artinya apa? Kesusahan ibu-ibu, kesusahan saya, kesusahan Mas Ayub, jangan-jangan akibat dari kemusyrikan kita sebelumnya. Mungkin hari ini susah, mungkin kemarin kita mempersekutukan Allah. Assalamualaikum pemirsa, silakan masuk. Wah, suaranya trouble ya. Nah, silakan pemirsa, ada yang mau nanya ya? Oke ya, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Gak apa-apa, yang penting gak musyrik ya. Oke, jadi pemirsa, bahayanya musik seperti itu. Pertama, kesusahan. Yang kedua, orang musik itu selalu mendapat gangguan. Yes, assalamualaikum. Halo. Baik, halo juga. Halo juga. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya mau bertanya. Ya. Dari penjelasan Bapak tadi mengenai ayat-ayat berapa yang musyrik dan sebagainya, saya banyak memberikan kadang-kadang pencerahan ya sedikit kepada teman-teman saya. Namun yang saya heran, kenapa mereka nampaknya begitu asing dengan surat-surat yang saya sampaikan. Di Al-Quran apa surat cinta? Mudah-mudah aja. Ya, disampaikan surat apa? Misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 30. Artinya Al-Quran. Oh ya. Lanjut, ya. Kemudian ada surat lagi Al-Imran. Lantanalu birahata tunfikum minatu ibu dan sebagainya. Amin. Itu. Karena apa? Kita ini bekerja. Tidak jangan hanya fokus di dalam pencarian harta dan materi saja. Tapi saya berikan bahwa seperti dalam surat 51 ayat 19 di hartamu ada orang miskin. Bahwa istri, harta dan anak-anakmu itu jangan sampai melupakan kamu dari mengingat Allah. Oke, surat 63 ayat 9. Asip. Ya, itu kenapa ya yang Bapak saya ingin saya tanyakan. Masih banyak teman-teman saya yang mereka sholat, mereka beribadah bagus, namun pokoknya sembahyang 5 waktu lah yo, ngetop pokoknya yo, ngetop yo. Asing ya di dalam gitu ya. Surat-surat Al-Quran itu asing Ustaz. Ya Bapak ya, jadi saya menyampaikannya harus bagaimana begitu. Ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, subhanallah, bagus banget ini. Jadi beliau mensitir surat 63 ayat 9. Jangan akibat dengan anakmu lupa dengan Tuhanmu. Baca 63 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Assalamualaikum. Yang kedua pertanyaan tuh. Ya, mau putus. Jadi ibu-ibu nih, jangan sampai anak ya hartamu melalaikan Allah. Artinya melalaikan Allah itu apa? Yang nyebut-nyebut Allah gitu. Bukan itu. Kita harus tahu definisi Allah. Allah itu siapa? Kalau ingin nanya sampean Allah itu siapa, nanyanya kemana? Ya ke Allah. Ya, alat penjelasan Allah ke manusia apa namanya? Makanya kalau nanya ke Al-Quran saja, Allah itu siapa? Ini buka surat 6 ayat 12. Yuk kita mulai besok segala harta dan anak masuk kepada kepentingan ini. Nah, itulah orang tidak musyrik. Ayo monggo cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Terus? Katakanlah, kepunyaan Allah. Terus? Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia itu siapa? Allah. Telah menetapkan atas dirinya. Berarti Allah itu siapa? Kasih sayang atau zat kasih sayang. Apapun harta milik kita, anak semua istri, ayo kita semua pakai untuk bersama-sama. Fokus satu untuk berbuat kasih sayang. Ayo yang susah kita berikan, yang sulit kita cariin jalan keluarnya. Sing kudanan ayo dikai payung. Oke? Sing
ora mangan dikei mangan, sing muda dikei pakaian. Lho iya, sing ora ketok dikei teken. Pemirsa, inilah hasil dari semuanya, bahwa tidak musyrik itu hanyalah orang-orang yang memberi, dan memberi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.